kita juga kerjasama ya, karena memang kami memposisikan tuh relawan, otomatis kan tidak ada yang membiayain kan. Jadi karena basic saya juga di event organizer, ya kita pinter-pinternya mencari sponsor. Halo Sobat Raso yang sedang melihat podcast tayangan kali ini, kembali berjumpa dengan saya Kenara Binaya di podcast Radar Solo, Radar Muda Bersuara. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita sudah mengundang sebuah paguyuban yang dinamakan dengan Partguyuban UMKM Solo. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang. Mas Wirawo. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana tadi Bapak perjalanannya ke sini, lancar? Yang jelas lurus, Ya. nggak ada naik tanjakan, nggak ada lurus. Tanjakannya hanya di sini. Di mana tadi? Di Naik tangga tadi. tadi ya, muter ya tangganya. Iya. Mungkin bisa dikenalkan Pak ke teman-teman ya semua, Iya. Bapak siapa dan Masnya. Halo sahabat muda, saya Iman Buhairi Santoso, founder Partguyuban UMKM Solo, juga ketua yang sudah 5 tahun usianya ya di Partguyuban UMKM Solo. Oke. Untuk Masnya. Saya dengan Ahmad sebagai humas dari Paguyuban UMKM Solo Raya, mendampingi founder kita, ketua kita, sekaligus artis kita, Pak Iman. Oke. Oke, Pak Iman dan Mas Ahmad ya. Iya. Nah, saya kan melihat nih perkembangan UMKM di Solo itu kan sangat berkembang ya, Pak. Banyak Betul, sekali yang betul. pada akhirnya menjajal UMKM ini. Nah, bagaimana sih Pak pada akhirnya latar belakang berdirinya dari Partguyuban UMKM ini? Part ya, Pak? Part itu kan bagian ya. Iya. Bisa juga part jadi partai. Nah, jadi bagian kenapa kita ambil part? Memang dulu ini terbentuk dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata. Jadi part gitu kan. Terus karena saya lama di Jogja, jadi ada plesetan gitu kan. Nah, jadi Partguyuban UMKM Solo. Jadi kita terbentuk dari kumpulan teman-teman yang dulu itu teman-teman kok susah ya, ada event masuk ke balai kota, kok yang di apa yang namanya yang diajak itu aja. Nah, akhirnya karena memang saya sebagai dulu mantan event organizer, jadi coba saya memobilisasi teman-teman, yuk kita tuh bisa bikin event sendiri, kita bisa bikin apa namanya marketingin sendiri, produk-produk sendiri. Dengan apa? Ya, kita bikin suatu kumpulan, di mana nanti perkumpulan itu kita bikin apa namanya berkolaborasi, bikin acara-acara atau event-event di mana baik itu di rumah, di perkantoran atau kerjasama dengan IO-IO yang ada atau mungkin sponsor-sponsor yang ada gitu. Nah, kalau berdirinya Partguyuban ini sendiri tuh mulai sejak kapan, Pak? Jadi kita berdiri itu Juni tahun 2021 ya. Nah, ini mau menginjak ke 5 tahun. Dari Juni 2021 kita sudah mulai berdiri, tadinya dari 100, 200, 300 karena kita juga aktif di Instagram Partguyuban UMKM Solo itu. Nah, dan juga ada Facebooknya juga Partguyuban UMKM Solo, karena kita selalu memposting event, memposting apa namanya produk teman-teman. Mungkin yang lain pada lihat, yang lain pada melihat reelnya juga atau Instagram. Jadi akhirnya Pak Bo ingin gabung. Bahkan saya itu nggak harus yang punya usaha untuk gabung. Kadang-kadang yang nggak punya usaha pun, Pak saya nggak punya usaha tapi ingin gabung, silakan. Karena dengan gabung di grup itu, otomatis kan dia akan melihat, oh apa namanya wacana apa yang kira-kira ia akan bangun usaha seperti apa. Jadi mungkin bisa kolaborasi, bisa mungkin kalau katanya ini ya affiliate juga ya, ya kata sekarang tuh bisa menjadi bisa jadi reseller. Nah, jadi yang reseller kan nggak butuh modal kan, jadi akhirnya
teman-teman bergabung sekarang sampai 2.600-an ya, hampir 3.000. Banyak sekali. Iya, kita senangnya kok kumpulan kan, jadi paguyuban sebanyak-banyaknya ya, karena ini ya suatu tantangan ya, semakin banyak otomatis kan ketua ini harus lebih kreatif, harus gimana menjaga supaya teman-teman itu eh, kita melangkah itu ada faedahnya buat anggota, kita melangkah ada sesuatu yang kira-kira bisa anggota itu maju. Makanya tagline kami itu maju bareng, sukses bareng. Oke, maju bareng, sukses bareng. Iya, Berarti terbuka untuk siapapun ya, Pak. betul. Kita ke Mas Ahmad nih, gimana Mas pada awalnya tergabung dalam paguyuban ini dan sekarang menjadi humas gitu? Awalnya gimana? Awalnya saya itu melihat ya ketertarikan dari sosial media ya Mbak ya. Sosial media, lalu kok ini sebuah wadah yang benar-benar kreatif banget. Mm-mm. Selain itu juga yang saya utama tuh saya lihat tuh foundernya. Foundernya, kenapa itu? Kece ya mungkin ya? Foundernya dia benar-benar aware dan care sama anggotanya. Oke. Ada ya founder itu ya, mohon maaf ya Mbak ya, Mm-mm. dia cuma sekedar mengumpulkan Mm-mm. lalu untuk kepentingan pribadi lah. Kalau ini benar-benar dia totalitas lah untuk anggotanya, apapun tuh untuk kepentingan anggotanya. Di samping itu saya juga menjalin silaturahmi kepada anggota-anggota lain, itu kan juga kan banyak faedah yang kita dapat, itu bisa kolaborasi atau saya juga bisa menemukan inspirasi juga dari situ, Iya. bisa mengembangkan usaha kita juga di situ. Alhamdulillah banyak banyak manfaatnya banget, banyak manfaatnya banget. Nah, kalau Mas Ahmad sendiri udah tergabung di sini dari tahun berapa itu kira-kira? Kalau saya belum belum lama sih Mbak. Udah tahunan ya? Berapa lama Pak? Kurang lebih Udah tahunan. kurang lebih segituan. Oke. Nah, selama UMKM ini berjalan nih Pak, kira-kira sektor usaha apa yang mungkin paling banyak gitu di dalam paguyuban ini? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Iya. Jadi kita kan tahun 2021 mulai, berarti kan setelah pandemi Iya, ya. betul. Nah, setelah pandemi. Jadi sebelum pandemi itu teman-teman itu banyak ke craft. Craft. Nah, begitu craft kan ekspor impor juga Mhm. tutup, terus pameran tutup. Akhirnya apa? Pada lari ke kuliner. Oh, kuliner. Ya, kuliner yang nggak berbasic kuliner, Mhm. akhirnya dia mencari sesuatu gimana supaya masuk ke kuliner. Akhirnya kuliner sekarang penuh pemainnya kan. Nah, jadi hampir 70% itu anggota kami itu dari basic kuliner. Yang dua fashion Mhm. sama craft, terus ada jasa juga, termasuk beliaunya jasa nih. Oh, Ya, jasa. ya cuci cuci helm. Oh, cuci helm. Oke, oke. Jadi Emang itu lagi ngetren juga ya? iya, jadi nanti bisa, oh nggak ada bawa ya, cuci helm. Terus ini jasa, terus kita herbal juga ada sama chemical. Oke. Jadi apa, pembersih lantai, cuci sabun, itu banyak teman-teman yang udah mengalihkan ke situ ya, setelah dari kuliner, apa yang kira-kira bisa bersaing kan. Mungkin kayak chemical atau kayak jasa itu kan pemainnya sedikit. Iya. Daripada kuliner kan di mana-mana setiap 1 meter kan ada kuliner kan, apalagi sekarang dikuasai teh jumbo Teh ya. jumbo itu ya, yang Ah, 3.000 itu ya. ada jumbo lagi main film kan. Animasi kalau itu ya, Pak. Berarti memang saat ini yang mendominasi ya kuliner itu ya, tapi dicoba lagi untuk Betul, kuliner. inovasi-inovasi yang Betul. Ya lain. memang kadang gini, kita juga menyampaikan sama teman-teman, kuliner tuh jangan terlalu polos Mm-mm. untuk memain kuliner, karena kuliner itu banyak saingannya, kita harus lebih kreatif. Nah, apa yang saya lakukan biar teman-teman kreatif? Nah, kita kerjasama dengan pihak-pihak radio atau pihak-pihak yang bisa mengasah edukasi teman-teman UMKM. Salah satunya kita hampir tiap Kamis siaran radio. Jadi teman-teman itu nggak hanya melulu di dapur. Jadi nggak hanya di melulu dapur, tapi yuk ke studio, Oke. juga ke podcast kita ajak. Ya, kalau yang radio itu tiap Kamis. Oh, tiap Kamis Iya, ya.
Ada 2 radio yang kerjasama dengan kami, itu tiap Kamis. Nah, kita giliran. Jadi teman-teman, "Gimana Pak, aku grogi aku ini." Ya wajar lah gitu kan. Iya. Mungkin selama ini dia belum pernah masuk. Terus yang kedua, saya memberi peluang buat teman-teman itu, saya sampai bikin agensi talent ya. Oh ya? Ya, Agensi jadi talent untuk fungsinya untuk apa? Menambah cuan. menambah cuan. Ya, jadi kan sekarang nih stres nih. Mm-mm. Teman-teman, Pak, nggak laku Pak apa ya. Ya ini ada alternatif nih. Iya. Ini gimana Suama? Ini aku ada teman yang minta apa figuran. Akhirnya teman itu daftar sama istrinya, sama anaknya. Lumayan kan sehari 200, 250. Kalau 3 orang kan udah lumayan. Pak, udah lumayan Pak. Ya, ya udah, dipakai terus. Nah, saya sampai bikin grup tuh. Ada 60 yang daftar di situ. Jadi ibu-ibu yang cerewet kita pilih, termasuk kita pernah jadi talent di anak-anak isi yang Oh ya? tugas akhir. Oke. Iya, di kampus sana tuh ya, di gornya itu Oke. dari pagi sampai sore. Pak, udah segini Pak ya, kok lama banget ya gitu ya. Tapi kan akhirnya eh, akhirnya apa namanya bisa diajak kan, termasuk ketemu artis yang apa bersujud di tangis bawah sajadah, Kiki Malah itu Kiki Kamal ya. Titik Kiki Kamal ya. Kamal, iya. Nah, kemarin kan di sini kan Oh iya, kemarin ada habis yang syuting ikut. ya. Iya, itu kan teman-teman ada yang ikut, terus ada yang endorse juga gitu kan. Titinya suruh pegang, taruh foto. Ya mungkin saya ajarin berani, jangan nggak berani terus harus kreatif. Sampai kita mencari cuan, katakanlah mau cari cuan dari mana, nanti ada tour travel, bikin paketan ini, nanti per kepalanya dapat sekian sekian gitu kan. Jadi ya itulah beratnya ketua gitu. Jadi kalau seumpama sebenarnya sih bukan bukan tanggung jawab kita juga ya, kita untuk apa namanya memberikan hasil hasil lebih dari mereka, hasil tambahan ke teman-teman atau ke anggota UMKM. Tapi yang jelas ini kan jadi tanggung jawab gitu, tanggung jawab moral, gimana supaya hidup itu lebih hidup. Gitu. Nah, kalau untuk yang mengelola talent ini tadi sendiri itu ada sendiri atau bagaimana itu, Pak? Ada sendiri, kebetulan saya dulu ya, bukan sombong nih ya, saya dulu ikut skate Oh ya. ya, punya yang Gari Nugroho. Dulu tahun berapa ya, waktu zaman Daun di Atas Bantal, mungkin pada belum lahir ya. Jadi kita ikut itu, terus saya udah mengalami seperti itu, terus saya ajak teman-teman. Kebetulan ada juga yang teman isi juga yang sering kontak saya. Pak, butuh driver Pak, butuh ekstras Pak. Ekstras kan ya, Iya, betul. butuh ekstras Pak ya. Eh, ya udah, berapa orang ya, kita kita store, kita kasih. Ya kita nggak jadi agen murni sih, nggak motong-motong, nggak, tapi bener-bener saya kasihkan nomor teleponnya. Jadi ya itu fungsinya itu menambah cuan bagi anggota-anggota kami, supaya ya itu jangan terlalu putus asa. Memang ini kan ekonomi susah, Iya, sedang sulit tapi ya. sulit, tapi masih ada jalan lain selain yang ditekuni selama ini. Nah, kalau tadi kan membentuk agensi talent tadi ya, Pak. Itu Iya. kan mungkin sebagai strategi juga ya untuk mendukung para anggota yang ada di paguyuban ini. Nah, untuk kegiatan selain itu apa, Pak, yang bisa sekaligus apa ya, menunjang atau membersamai para anggota itu? Oh, kita juga kerjasama ya, karena memang kami memposisikan tuh relawan, otomatis kan tidak ada yang membiayain kan. Jadi karena basic saya juga di event organizer, ya kita pinter-pinternya mencari sponsor. Setiap pelatihan, setiap bikin workshop, itu selalu saya gandeng sponsor. Jadi sponsor itu yang akan membiayai dari snack box, nasi box, sewa tempat. Nah, mendatangkan sponsor minta berapa ratus orang untuk datang, ya kita bisa. Ya, tapi ya saya selalu kalau kerjasama dengan sponsor, yang saya minta itu dulu, kamu bisa nggak nyiapin nasi box apa snack box? Maksudnya biar biar
ada benefitnya juga. Memang selama ini kan teman-teman UMKM kan kalau ikut pelatihan di dinas itu kan dapat amplop. Eh, lumayan kan. Nah, tapi kalau itu tempat saya kan nggak dapat amplop, tapi minimal ada nasi box apa snack box. Nah, biasanya yang nyiapin itu bu kantin itu, ibu dapur itu yang Bu, yang ibu nyiapin kantinnya ya. nasi boxnya itu. Jadi ya itu satu itu. Yang kedua, saya juga minta kalau bisa kerjasama dengan kami itu nggak hanya putus. Begitu udah ketemu bikin catering, bikin event, putus habis itu event nggak ada lagi. Saya nggak mau. Harus ada pendampingan. Pendampingan seperti apa? Ya nanti 2 bulan sekali ada review produk atau kita kerjasama untuk menghasilkan produk baru apa yang kira-kira menjadi apa namanya menjadi alternatif lain buat teman-teman untuk jualan. Nah, kita kerjasama dengan salah satu sponsor kecap, bumbu masak. Nah, kan selama ini, wah kok cilok terus ya, cilok kan mesti ada bosannya juga kan. Nah, gimana supaya cilok nggak bosan ya? Itu kan tergantung bumbunya, tergantung toppingnya juga. Nah, itu kita kasih masukan, kita datangin chefnya juga. Jadi ada pembinaan-pembinaan, pendampingan yang nantinya sponsor itu akan membangun atau merenovasi atau membranding warung masing-masing secara gratis. Nah, pokoknya apapun kerjasama asal ada manfaat bagi anggota saya terima. Tapi kalau seumpama apa namanya nggak ada manfaatnya, kalau hanya saya untung pribadi gitu ya, saya nggak mau. Pak, saya kasih 1 juta, tapi habis itu sampai di sini, saya nggak mau. Tapi kalau seumpama harus ada berkala, gimana anggota itu menikmati hasil dari event ini, acara ini, gitu. Berarti memang niatnya untuk membantu para Iya, pelaku UMKM itu sendiri ya Pak. Nah kalau dari Mas Ahmad nih, Mas Ahmad selaku humas hubungan masyarakat betul. Nah selama Mas menjadi humas di dalam Paguyuban ini kira-kira apa sih Mas kerjasama yang sudah terjalin gitu dengan pihak luar atau pihak Kota Surakarta dengan Paguyuban? Banyak sih Mbak, Hmm? kayak Mungkin bisa sampai ke dijelaskan. apa, ke pemerintah juga ya Mbak ya. ya Nah, Pak ke Berta, pemerintah juga gitu kan, kita juga dinas. dinas-dinas juga gitu. Kita kayak tadi yang Pak Iman sudah sampaikan juga, ke apa ya, satu vendor ya mungkin Mbak ya, dari produk itu yang bisa selain mensponsori juga, mereka bisa menunjang pelaku UMKM. Dan yang uniknya gini Mbak, Gimana? kalau di Paguyuban itu asalkan anggota itu aktif, Oke. itu akan disorot sama pengurus itu, terutama sama Pak Ketua ya. Jadi dilihat dia tuh usahanya progresnya seperti apa. Oh ini kayaknya ada yang perlu dibenahin. Pasti kita akan arahin, terutama Pak Ketua ini bener-bener keren lah, kreatif banget lah gitu loh. Oh ini kamu nih, kayak tadi pernah di spill sama Pak Iman juga, kamu nih jangan begini, kamu harus ada marketingnya. Nanti dikenalkan, Iya. oh kamu butuh pemasarannya ke sini, akan dikenalkan juga. Itu banyak-banyak untungnya gitu loh Mbak. Di kita tuh jadi kita nggak stuck, usaha kita cuman sini aja. Kita pasti selaku pengusaha kan pasti punya keterbatasan Mbak ya, untuk supplier juga, untuk marketnya kemana sih, itu akan diarahkan di sini tuh. Asalkan mereka mau aktif gitu. Berarti memang ada pengecekan secara berkala juga ya Pak untuk Iya, mengevaluasi mungkin untuk para UMKM itu ya. iya. Pokoknya saya melebihi kementerian lah. Kenapa tuh Pak kamu lebih ke menterinya? Ya karena ya sebenarnya bukan tugas kita kan. Ini produknya gimana, kurang apa. Saya sampai sampai apa detail ada yang upload di Instagram tuh tanpa caption gitu kan. Pasti ditegur Mbak. Eh, Oh iya. iya, ya kenapa ikut pelatihan sudah bertahun-tahun masa apa upload di medsos atau di Instagram tuh hanya foto toh. Emang pameran foto Padahal nggak tanpa ada caption. nomor HP-nya juga Mbak ya. Iya nggak ada nomor HP-nya. Udah saya bilang di tag aja, di tag hashtag. Wah nggak enak Pak, malu ya. Berarti memang harus diberikan caption begitu ya Pak biar Iya, jelas untuk iya. promosinya juga Padahal ya. kan nggak apa-apa, siapa aja mau
Putin kayak apa George Bush sekalian kan nggak masalah, yang penting kan itu hashtag kan nggak pengaruh ya, semakin orang tahu kan bagus gitu, semakin luas produknya itu dikenal. Oke, nah berarti kan peran media sosial ini kan juga berpengaruh ya Pak terhadap Sangat. paguyuban ini. Gimana sih Pak pada akhirnya media sosial ini sangat berpengaruh untuk paguyuban, mungkin dampak dari sosial media itu sendiri? Ya, saya terus terang Mhm. ngelola media sosial itu, Instagram itu saya sendiri. Oh, Bapak sendiri berarti Iya, adminnya ya? iya. Jadi karena yang paham kan saya. Mhm. Terus yang kedua, ya saya apa bukan bukan tidak percaya ya sama admin yang lain. Masalahnya banyak sponsor yang lewat sana. Oh, oke. Jadi saya ya namanya paguyuban ya, apalagi UMKM kan kita nggak ngerti watak orang kan. Mhm mhm. Jadi ya untung itu Instagram masih saya pegang dari awal sampai sekarang, dan followernya hampir 5.000 ya, 4.000 berapa, itu organik ya itu. Mhm. Jadi nah itu apa namanya, pengaruhnya banyak eh, yang DM ke kami Mhm. untuk kerjasama. Oke. Untuk kerjasama dengan paguyuban, termasuk nanti ada salah satu event BUMN Mhm. Juni ini Iya? besar, itu ngajak kita sampai tolong Pak yang ngisi ini siapa. Mhm. Kita dapat stand gratis, 30 stand 20 stand 20 stan? ya gratis ya. Itu ya efeknya kan ke teman-teman juga, kita kadang-kadang dapat informasi event Mhm. secara cepat, kadang-kadang event gratis. Itu yang akhirnya membuat teman-teman juga kita share ke grup, ini ada bazar gratis, siapa yang mau ikut. Tapi yang sudah ikut dari dulu, yang belum kita pilih. Hanya kalau enggak yang 2.000 siapa mau ikut semua. Iya betul, Satu kebanyakan lapangan ya. nggak habis. Nah, ini kan podcast untuk anak muda ya Pak, nggak afdol Betul. rasanya kalau kita nggak bahas tentang peran anak muda dalam Iya, nah kira-kira paguyuban ini tuh, seberapa besar peran anak muda di dalam sini gitu Pak? ya. Ini kan anak milenial itu bisanya bisanya ada yang tanpa produksi, Mhm. tapi dia bisa menjual. Oke. Ya, karena apa namanya, kepahaman tentang medsos. Mhm. Tapi ada juga yang dia punya produk. Nah, punya produk itu yang kita bina, termasuk craft. Maksudnya kalau anak-anak milenial itu yang di Gatsu itu kan. Mhm, iya betul. Nah, itu tuh anak-anak milenial kebetulan kan juga ada beberapa anggota Oh kami. ya? Ya, jadi Oke. kita kita apa namanya, menyinkronkan aja. Nggak bisa ngumpulin anak-anak milenial dengan emak-emak, itu udah beda kan, apa namanya, cara cara pandang, gimana dia melihat produk, gimana dia harus menjual, gimana bahasanya. Termasuk kita juga ngajak teman-teman milenial untuk yuk bikin workshop, Oke, berarti ada tentang workshop juga ya Pak? pernak-pernik gitu kan. Oke. Pernak-perniknya gimana cara membuat, nanti kita jual per paket. Siapa yang bisa ngerangkai gelang, ngerangkai kalung, ngerangkai bunga itu kan, apa bunga yang dari makan, apa dari cemilan-cemilan itu kan, pangkit itu kan. Iya. Nah, itu juga itu peran anak muda sangat dibutuhkan, tapi memang tetap yang namanya anak muda itu kan ada sisi emosionalnya Betul. juga yang kurang stabil. Ya kita juga dampingin Oke. begitu. Jadi yang jelas kita juga eh, kadang-kadang konsultasi ke teman-teman anak-anak muda, captionnya nih apa nih yang sesuai dengan bahasa kamu, tolong coba bikinin, baru saya copy, saya share di Instagram, Oke. jadi biar masuk. Mhm. Kalau saya nanti kalau ngasih caption nanti kesannya pidato. Oh iya, berarti tetap sesuai segmentasi mereka ya Iya, Pak tuh. betul Nah ya. kalau dari Mas Ahmad sendiri gimana Mas menanggapi terhadap peran anak muda dalam paguyuban ini? Ya kembali, eh jadi ini wadah yang positif lah sebenarnya di kita Mhm. itu. Kami memfasilitasi sebuah wadah untuk anak muda itu bisa berkreasi, Mhm. dan dari kreasi atau hobi itu juga bisa mendapatkan keuntungan Mhm. gitu sih Mbak. Jadi selain berkreasi juga
kita bagaimana berpikir dan mengarahkan dari kreasi atau hobi itu bisa menjadi sebuah keuntungan, Betul. Cuan. cuan. Cuan ya, tetap ada kira Cuan. cuan dan cuan ya. Kita kita bergerak untuk jadi bagaimana kita menjadi tempat ya Mbak ya, jadi wadah untuk anak-anak muda juga gitu loh. Jadi mereka tuh punya kegiatan positif di tempat yang positif. Terus, mungkin gitu. Oke. Nah, kalau untuk secara peluang nih Pak, mungkin anak muda bisa nggak sih Pak memiliki peluang besar terhadap UMKM gitu? Sangat sangat mungkin. Masalahnya anak muda itu lebih kreatif. Satu, wawasannya dengan dia berselancar di dunia online itu kan lebih lebih luas. Mama udah nggak bisa ke arah situ, makanya kan kenapa eh, Mbak mungkin nanti 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi jalan-jalan di balai kota atau di pasar gede, dagangannya itu aja, Iya. nggak akan berubah. Tapi kalau digasu, besok ada perubahan, nanti ada lagi perubahan, mungkin seminggu lagi ada, nanti ada produk baru. Nah itulah perbedaannya. Kenapa? Karena eh, mereka mengakses informasi gimana mendapatkan produk, gimana cara bikin produk itu luas. Nah, kalau sementara yang di daerah balai kota itu ya aksesnya ya pokoknya aku dapetin ya ini jual terus, mau cilok kayak rasa apa gitu terus, nggak ada perubahan gitu. Ya karena memang udah nyaman ya, nyaman nyaman di tempat saya itu rame, nyaman yang dijual juga mesti ini yang mesti laku gitu kan. Tapi kalau dunia anak muda itu kan lebih liar Iya dan betul. lebih cepat Mungkin informasi. iya. Siapa yang menguasai informasi itu yang menang kan? Iya. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang mengikuti tren gitu loh ya Pak. Ya, Iya, Tren-tren apa gitu langsung diikuti diikuti. dijual. Beli, saya tuh baru tahu tuh kalau beli pernak-pernik itu nggak hanya di Jakarta, loh. Dia sampai ke Thailand online itu. Terus beli apa namanya? Body body apa ya namanya? Skincare mungkin? Body drawing ya. Jadi digambar Oh iya, jadi body painting. body painting Iya, itu ya. face painting. Itu catnya itu ternyata dari mana ya kemarin teman saya itu beli dari luar negeri, Oh, dari Korea apa luar ya? negeri. Saya juga malah baru tahu ini Pak. Belajar online itu. Jadi Pak yang kalau Indonesia itu apa untuk paintingnya itu gatal. Jadi kalau di luar itu enggak. Itu kebetulan anggota saya juga. Oh, itu anak muda juga ya Pak. Iya, anak muda. Termasuk pernik kayak gini-gini itu kan Gelang-gelang gitu ya ya, manik-manik. itu kan biasanya ada yang alergi kan. Nah, itu yang alergi biasanya campuran apa gitu kan. Jadi ada ya anting, terus apa gantungan kunci gitu. Macam-macam sekarang gantungan kunci sudah pakai laser api kan. Itu ada banyak sih anak muda sekarang lebih kreatif. Tapi mereka tuh bukan pelaku dari hilir ya. Kenapa? Jadi dia itu selalu mengcombine. Ada ini, ada ini, ada ini. Misalkan. Jadi ibaratnya anak muda itu nggak nggak ada yang dari goreng jamur jadi keripik jamur atau jadi apa keripik kayak Mustafa gitu dari Kentang pisang ya. pisang pisang apa namanya keripik pisang itu mungkin anak-anak muda nggak ke situ, Kurang telaten mungkin kurang ya. telaten. Mungkin udah aku masak itu udah anti lah ibaratnya, tapi mereka lebih ke yang lain yang mungkin lebih soft, yang lebih santai, lebih nyeni. Semakin banyak seni semakin banyak apa yang dihasilkan, semakin ya siapa kan ngerti sendiri Iya, anak isi kan gitu kan. yang Oh, lebih kekinian mungkin ya Pak. iya jadi apa yang kira-kira bisa di pertama bagus, lama-lama masuk isi kan gambar yang dia tadinya realis jadi berantakan. Nah itulah ya bahwa poinnya ya saya itu gitu loh. Kayak kayak Avandi kan. Avandi kan lukisannya beda dengan yang lain. Ya mungkin itu. Jadi apa kreativitas anak muda lebih ini lebih canggih lah dari ke kreativitas, tapi dari ketelatenan masih
ras terkuat masih di ini sama emak-emak. Mungkin ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya Iya, Pak, antara betul. ibu-ibu dan anak Betul. muda. Nah, ke Mas Ahmad nih, mungkin bisa dong Mas dikasih tahu dampak yang Mas Ahmad rasakan gitu ketika bergabung dengan paguyuban ini, dampak dari Mas Ahmad sendiri mungkin boleh, Ya, dampak eksternalnya boleh. banyak banget Mbak ya. Oke. Banyak banget sebenarnya. Cuman poin-poinnya aja lah gitu. Mhm. Dampak kalau untuk utamanya itu saya banyak ketemu dengan berbagai macam, bukan berbagai macam, maksudnya eh, bertemu dengan orang tuh lebih banyak, Mhm, betul. dengan berbagai macam karakter juga ya. Mhm. Terus juga berbagai macam usaha juga. Itu bisa juga sebagai inspirasi saya pribadi dan juga motivasi saya juga. Keuntungan lainnya juga ya saya juga bisa eh, ikut juga dalam membangun wadah UMKM ini gitu loh Mbak. Mensupport sebisanya saya ya. Mhm. Walaupun saya juga masih belum maksimal sih. Oke. Gitu mungkin. Oke, nah kalau dari Pak Iwan sendiri nih Pak, dampak yang Bapak rasakan selaku founder dan ketua nih Pak yang Hmm. menjalankan komunitas ini. Ya, saya lebih senang karena memang saya jalannya harus rame-rame. Mhm, mhm. Ya, apa yang saya lakukan menyenangkan orang banyak bagi saya itu healing. Ada satu kepuasan gitu loh. Nah, jadi dampaknya ya teman-teman lebih semangat. Katakanlah kemarin ada workshop tentang transaksi digital. Nah, itu kan otomatis sudah memberi ilmu baru. Besok kerjasama lagi kemarin sama ada Binova Studio Mhm. yang nanti bikin bikin eh, ini ya kayak kayak suatu kayak suatu seminar tentang Iya, seminar. UMKM. Nah, itu nanti dipilih nih UMKM-nya dikurasi, begitu dikurasi nanti dipilih jadi 4, akhirnya nanti dia dapat kios. Nah, jadi saya harus bermanfaat, apa yang kami kerjakan itu harus bermanfaat buat anggota, dan itu memang udah pegangan saya selama ini, karena memang saya memposisikan yaitu tadi relawan, Iya. dan memang saya dulu orang pergerakan Mhm. yang selalu selalu membantu rakyat-rakyat kecil untuk apa yang udah digusur. Jadi makanya saya juga sempat pernah di penjara Oh juga. ya? Iya, tahun 98 Karena waktu apa itu Pak? ya waktu aktivis. Oh, oke. Waktu aktivis mungkin belum lahir ya. Bener, saya belum lahir. Waktu aktivis kita di penjara. Kalau sekarang itu ada yang namanya Budiman Sujatmiko, kalau kenal itu satu kos-kosan sama saya tuh. Dan ada juga 5 teman saya yang jadi wamen sekarang nih. Itu juga teman-teman aktivis. Nah, mungkin dorongan itu yang kuat, Mhm. termasuk, dan saya juga orang IO kan, orang entertain. Ya, itu yang mendorong saya menjadi paguyuban tuh mau dibawa kemana. Mhm. Paguyuban tuh harus berimbas. Paguyuban tuh harus bermanfaat. Nah, paguyuban ini harus mendapatkan hasil. Nah, ini kan udah 5 tahun nih, 5 tahun perjalanan. Nah, nanti saya ke depannya harus seperti apa? Nah, saya nanti akan mengangkat atau mengkolaborasikan teman-teman yang punya produk bagus, akan kita franchise-kan. Nah, nanti kita ada kerjasama dengan sponsor dari BUMN juga. Jadi Mbak punya produk. Sekarang kalau beli produk teh ya, Iya. yang gerobak-gerobak pinggir jalan, itu 17 juta loh Oh iya, itu satu franchise-nya. franchise-nya ya itu Pak? Heeh. Kan Franchise. nggak ada yang kuat tuh Betul. kalau UMKM. Tapi kalau sama kita kerjasama, kita tehnya ngambil dari teman UMKM, Mhm. gerobaknya yang bikin UMKM, itu paling nggak sampai 5 juta, Betul. udah dapat gitu loh. Apalagi di ampres sama sponsor. Oke, berarti memang tetap harus mensupport UMKM ya Pak. Betul. Oke. Nah, dari Bapak sendiri nih Pak, mungkin bisa dong Pak diberikan harapannya ke depannya untuk UMKM yang ada di Kota Surakarta, Ya, kalau termasuk untuk paguyuban itu sendiri. ya UMKM tuh semakin hari semakin banyak. Mhm.
kita kalau seumpama begini-gini aja, jangan menyalahkan keadaan, tapi salahkan bahwa kita memang harus kreatif. Sekali lagi saya bilang itu harus kreatif. Karena apa? Kreatif bukan karena dari produk craft. Ya, makanan juga harus kreatif. Gimana caranya? Ya, mungkin dikombin makanan yang tadinya sudah stuck pecel, kita komen dengan kan ada yang pecel nanti kerupuknya tambah apa atau nanti toppingnya tambah apa. Jadi atau mungkin tambah menu baru. Jadi nggak hanya di pecel terus. Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman sebenarnya Profesor Bambang mantan Rektor UMS menyampaikan kalau bisa UMKM itu jangan masuk ke dunia kuliner untuk tahun ini ya. Karena apa? Kuliner udah sesak. Udah banyak persaingannya ya Pak Terlalu Boyin ya. banyak persaingan. Itu ibaratnya itu ya. Nah, yang punya channel ya yang bagus. Nah, makanya masuklah ke dunia craft, dunia eh, yang ada seninya itu. Itu seni kan kita nggak bisa menilai, nggak bisa dinilai juga. Orang menikmati seni itu jadi mahal. Kalau produk-produk lain, kalau fashion, oh ini harganya sekian dan sekian. Nah, termasuk kita juga anggota-anggota kita arahkan ke pusat oleh-oleh yang ada di Jogja yang Krishna Bali. Iya. Itu ada beberapa anggota kami masuk ke sana dan sudah berjalan hampir 6 bulan ya. Itu produk itu dibeli bukan konsinyasi. Hmm, banyak ya apa. Jadi saya sendiri memberi peluang dan menjadi apa namanya penyambung aja informasi. Kalau seumpama Pak saya minta anggota untuk store ke sini, minta anggota suruh datang ke sini, pamer ke sini ya. Saya hanya sebagai informan aja supaya teman-teman tetap bergerak, tetap mendapatkan cuan. Oke, nah kalau dari Mas Ahmad sendiri gimana nih Mas? Harapannya untuk UMKM, paguyuban dan untuk anak muda yang mungkin yang ingin menjalankan UMKM gitu. Simpel aja Mbak. Mm-mm. Sesuai tagline-nya. Betul? Maju bareng, sukses bareng. Oke, maju bareng, sukses Maju bareng bareng, ya. Ya, Harapan ke depannya ya. Jadi apapun kita usahanya, Mm-mm. kita harus sukses, tapi harus mau berproses. Mm-mm. Itu aja sih. Oke, tag sesuai dengan tagline-nya ya dan Sesuai. harap semoga benar terjadi seperti itu Amin. untuk UMKM di Surakarta. Terima kasih Pak Iman Ya, dan Mas Ahmad Oke. sudah datang ke podcast Sama-sama. Radar Solo kali ini, sudah memberikan banyak sekali materi atau apa ya ilmu untuk mungkin anak muda yang ingin menjalankan bisnis Iya. UMKM. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Sobat Raso yang sudah melihat tayangan episode kali ini. Sampai jumpa, saya Kenara Binaya, sampai jumpa di podcast Radar Solo, Radar Muda berikutnya. Sampai jumpa. Jumpa.